Si Awang yang sekarang tengah kerasukan sosok gaib, sama seperti si Topan pada awal tadi mulai menunjukkan sikap yang menggambarkan makhluk apa yang masuk di dalam tubuh Awang ini. Si Awang seketika itu juga dengan posisi tangan mencakar-cakar tanah dan terus berjalan memutar-mutar dengan posisi merangkak. Sesekali ia mengeluarkan suara auman seperti auman harimau. Ketika di tengah kepanikan orang-orang yang sedari tadi menjaga Awang, tiba-tiba si Awang berdiri dan berlari sangat kencang. Dan pada saat itu malam semakin larut dan semakin gelap. Si Awang berlari membelah pekatnya malam melalui pekarangan-pekarangan kosong milik warga sekitar. Lalu disusul oleh mamanya, Om Imam, dan beberapa orang warga yang ketika terus dikejar, berhentilah Awang. Ia berhenti di sebuah tanah pekarangan di belakang rumah milik salah seorang warga. Di tempat itu, Awang kembali mencakar dan berjalan merangkak, serta mengeluarkan suara auman yang mirip harimau. Dengan suara yang sangat gahar dan semakin kencang. Namun, si Awang ini tidak menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak seperti si Topan yang menyerang siapa saja yang berada di sekelilingnya. Lalu mamanya mencoba menyadarkan Awang dengan cara memanggil-manggil namanya dan sesekali membaca ayat-ayat Al-Quran. Om Imam dan beserta beberapa warga ikut berdoa dan memegangi Awang. Takut-takut si Awang akan berlari dan semakin menjauh dari tempat itu. Dan mengingat malam yang semakin larut dan mendekati dini hari. Ketika mama si Awang ini mencoba menyadarkan Awang, tiba-tiba si Awang ini mengeluarkan beberapa kalimat dengan berbahasa Jawa Bandeng, atau bisa dibilang bahasa Jawa Timuran. Sedang desa si Awang ini berada di Jawa Tengah, tetapi makhluk yang merasuki Awang ini berbicara menggunakan logat Jawa Timuran kuno. Dalam dialognya, si Awang berkata, sembari memandang ke arah tengah perkebunan kosong yang gelap dan dipenuhi pohon tinggi, serta rimbunan pohon bambu. Si Awang ini berkata kepada mamanya yang sedang menangis sambil mencoba menyadarkannya. Awang berkata pada mamanya, "Aku dudu anakmu, Mak. Aku macan loreng. Ning kene iki panggonanku. Iki istanaku lan para atusan prajurit lan patih-patihku. Aku iki ora jahat. Aku pengen nolong. Lan sing wau mlebu ning anakmu sijine kuwi macan putih sing manggon ing sumur tuwae ning tengah kuburan kuno kae." yang berarti jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Aku bukan anakmu, Ma. Saya macan loreng. Di sini tempatku dan disitulah istanaku. Dengan beberapa ratusan prajurit beserta patih-patihku. Aku tidak jahat. Aku hanya ingin niat menolong saja. Dan yang tadi awal masuk ke badan anak emak, satunya itu adalah harimau putih yang berdiam di sumur tua di tengah makam kuno itu. Dengan kejadian itu membuat orang-orang di sekitar, termasuk mamanya dan Om Imam pun sangat terkejut. Setelah si Awang berbicara seperti itu, dengan sendirinya makhluk yang ada di dalam tubuh Awang ini izin untuk keluar dengan berucap salam sebelum keluar dari badan Awang ini. Dan dari sini sudah bisa ditebak bahwa sosok yang masuk dalam tubuh Awang ini adalah golongan jin atau kodam yang sudah muslim.
Setelah itu si Awang dalam kondisi pingsan dan dibawa oleh beberapa warga dan dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, si Topan yang sedari tadi pingsan ternyata sudah sadar, namun masih belum bisa diajak berkomunikasi, serta dengan pandangan yang masih kosong. Sedang si Awang dibaringkan di sebelah Topan dalam kondisi masih tidak sadarkan diri. Waktu pun terus berlalu, menit demi menit, dan sekitar 10 menitan yang dikira cukup kondusif, dan warga pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena waktu pun sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun yang dikira suasana sudah aman, ternyata salah besar. Justru keadaan semakin memanas. Dengan diawali si Topan yang sedari tadi diam, kini mulai berinteraksi kembali. Dengan tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitar yang membuat gaduh kembali suasana. Si Topan kembali kerasukan, dengan kembali merangkak dan mencakar, serta mengaum layaknya harimau seperti awal tadi. Dan kini semakin beringas, mengamuk dan tak tentu arah. Hingga akhirnya ada sekitar 8 orang bapak-bapak mencoba memegangi Topan. Namun mereka terpental semua, dan hingga ditambah lagi sekitar 12 orang yang maju untuk menenangkan dan memegangi si Topan ini. Dan alhamdulillahnya hal itu berhasil, walaupun dengan susah payah dan Topan yang masih meronta dan mengaum. Lalu Pak Kiai dan Gus Ropik kembali mencoba menenangkan. Namun kali ini yang ada mereka berdua, Gus Ropik dan Pak Kiai, malah terpental ke belakang. Dengan sekali hempasan tangan si Topan ini, Pak Kiai tumbang dan tak sanggup, begitu pun Gus Ropik, yang seketika itu muntah darah dan merasa tak sanggup menghadapi makhluk yang merasuki Topan ini. Di saat kegentingan itu terjadi, yang sedari tadi si Awang pingsan kini sadar. Namun bukan sadar layaknya orang yang sadar dari pingsannya. Tapi Awang sadar karena ia dirasuki kembali oleh sosok yang tadi masuk dalam tubuhnya. Seketika itu pula orang-orang pun tambah panik. Karena si Topan yang kerasukan sosok harimau putih terus mengamuk dan ditambah si Awang kembali kerasukan. Serta sosok yang masuk hampir mirip dengan makhluk yang merasuki Topan, yaitu sama-sama merangkak, mencakar dan mengaum layaknya harimau. Namun si Awang berbeda, ia tidak mengamuk seperti Topan. Awang hanya berjalan memutar-mutar dan menatap ke arah si Topan yang sedang berusaha melepaskan diri dari penjagaan para warga. Namun naasnya pegangan bapak-bapak yang memegang si Topan semakin lama semakin lemas dan tak mampu lagi memegangi Topan. Dan hingga terjadilah si Topan lepas dan langsung menyerang si Awang dengan membabi buta. Si Topan langsung melancarkan serangan-serangan bertubi-tubi ke Awang yang secara sigap mampu dihindari oleh Awang. Dan kali ini berbeda, yang dari awal Topan dan Awang merangkak, kini berposisi berdiri seperti manusia normal. Namun satu sama lain mengeluarkan gerakan-gerakan layaknya seorang pendekar yang mengeluarkan jurusnya masing-masing. Orang-orang yang di situ beberapa kali mencoba melerai dan mendekat. Namun mereka terpental dengan sekali ayunan tangan si Topan dengan tenaga dalamnya. Sementara Pak Kiai dan Gus Ropik mereka tak mampu berbuat apa-apa, karena mereka pun terluka dalam cukup parah. Dan kini terpampanglah pemandangan seorang kakak beradik yang sama-sama dirasuki sosok gaib, bertarung dan mengeluarkan jurus-jurus layaknya pendekar yang sedang beradu kesaktian.
Orang tua mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menangis dan berdoa, serta berteriak histeris terutama mamanya. Pertolongan itu terjadi cukup sengit dan berjalan cukup lama, hingga berhenti ketika si Topan terpental terkena pukulan tenaga dalam si Awang. Seketika itu juga Topan langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Dan langsung beberapa warga menggotongnya kembali dan dibaringkan. Sementara itu, si Awang yang sedari tadi berdiri, kini posisinya sudah berpindah dengan duduk bersila. Dengan bersuara dan menyuruh para orang-orang yang malam itu berada di tempat itu untuk diam dan mendengarkan apa yang Awang katakan. Dari penuturan Gus Ropik mengatakan kepada warga kalau si Awang kini dirasuki sosok yang berbeda dengan wujud sesosok laki-laki berpakaian layaknya seorang patih yang memegang tombak dan perisai yang terbuat dari kuningan. Sementara yang awal tadi merasuk ke si Awang adalah sosok macan loreng dengan mahkota emas di kepalanya. Dan sembari yang merasuk ke dalam tubuh si Topan adalah sosok harimau putih yang besarnya 2 kali lipat dari sosok harimau loreng yang merasuk dalam tubuh si Awang tadi.